Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 11? Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran sosiologi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas materi sosiologi, masih bab pertama tentang kelompok sosial. Ya, bagian pertama yang sudah saya berikan sebelumnya, dan bagian kedua kali ini kita akan mencoba memaparkan materi tentang kelompok sosial bagian ketiga. Yang bagian pertama kalian sudah mendengarkan pemaparan dari saya yang lebih banyak menekankan pada pengenalan tentang kelompok sosial. Bagian kedua tentang bentuk dan jenis kelompok sosial, terus kemudian karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok, dan pola hubungan antar kelompok ya di dalam masyarakat. Ya, untuk lebih jelasnya supaya pemaparan ini bersambung, kalian bisa ulangi kembali rekamannya bagian pertama, bagian pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dan kita bisa memasuki pertemuan ketiga ya. Seperti yang sudah sebelumnya diutarakan bahwa setiap pertemuan kalian akan, setelah selesai akan ada uji kompetensi, dan sudah dilaksanakan uji kompetensinya. Kita akan memasuki materi tentang kelompok sosial pertemuan yang ketiga ya, yang terakhir, masih dalam suasana pembelajaran daring ya. Tentunya hal ini dari kemarin juga sudah saya utarakan, hal ini memang pembelajaran sifatnya darurat ya, sehingga mau tidak mau setiap kita dituntut untuk mandiri ya, mencari sendiri. Dan setiap pemaparan yang saya berikan pada setiap penjelasan pun sifatnya hanya general atau sifatnya umum, tidak mendetail, sehingga menuntut kalian untuk lebih mengeksplor kembali atau mencari kembali setiap detail materi yang saya berikan, karena saya tidak memaparkan setiap poin dari materi itu secara detail sebagaimana saya paparkan ketika kita bertemu di kelas, tentunya karena beberapa pertimbangan, banyak sekali pertimbangannya. Tapi meskipun seperti itu, barangkali memang ada sisi positifnya, kita belajar untuk bertanggung jawab ya, untuk mencari sendiri, belajar mandiri, belajar sendiri ya. Mudah-mudahan setelah keluar dari pandemi ini, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan yang lebih siap segalanya dalam menghadapi segala macam hal yang tentunya nanti ke depan ya, bisa jadi akan lebih tidak terduga lagi gitu, seperti itu ya. Baiklah, kita mulai saja pemaparannya. Materi tentang kelompok sosial, masih tentang kelompok sosial, bab 1 tentang kelompok sosial pertemuan ketiga ya, atau pemaparan yang terakhir ya. Silahkan kalian simak baik-baik, sediakan seperti biasa, sediakan catatannya untuk kalian mencatat setiap poin yang saya utarakan atau saya paparkan dan yang kalian anggap penting untuk dicatat ya. Silahkan dicatat, terus kemudian dengarkan baik-baik, karena kalau harus mengulang-ulang tentunya akan membutuhkan biaya kuota yang banyak ya, sehingga kalian hanya perlu sekali mendengar kemudian mencatatnya. Kalau bisa juga kalian bisa belajar berkelompok, sehingga sebagai media pembelajaran kalian bisa menggunakan satu HP, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu ya, sehingga itu akan lebih bisa menghemat kuota ya. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok sosial di masyarakat.
Pada bagian ketiga ini kita akan coba membahas dua tema atau dua subpokok bahasan, yaitu tentang dinamika kelompok sosial dan faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial dan faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kelompok sosial. Ya, ini gambarnya. Yang satu sebelah ilustrasi gambar, yang sebelah kiri menggambarkan kerusuhan, ya, bentrok antar kelompok, ya, dinamika. Yang satu mungkin karnaval, festival, yang ketiga menggambarkan kerukunan. Ini bentuk dinamika kelompok, artinya dalam proses hubungan sosial antar kelompok itu tidak mungkin sifatnya statis, akan selalu ada proses dinamika. Maksudnya dinamika itu perkembangan, ya, jadi tidak selalu terus harmonis, barangkali suatu saat ada gesekan, dan tidak juga selalu berkonflik, ada juga suasana harmonisnya seperti itu, yaitu untuk terutama agar kelompok tersebut atau masyarakat tersebut berkembang ke arah yang lebih baik, menuju kemajuan. Namanya dinamika. Dinamika itu artinya gerak, ya, pergerakan kelompok sosial di dalam masyarakat. Dinamika kelompok sosial. Dinamika berarti interaksi atau hubungan antar kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Jadi proses sosial atau interaksi sosial. Dinamika itu, kenapa terjadi dinamika? Tentunya karena adanya interaksi atau hubungan sosial antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dalam proses hubungan sosial, ya, tidak selamanya terjadi yang namanya kerjasama. Bisa jadi suatu saat timbul yang namanya konflik atau bahkan konflik atau persaingan, ya. Dinamika kelompok adalah gerak sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan bersama yang dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat, ya, dengan adanya interaksi sosial, permasalahan sosial, ya. Karena tentunya dalam proses interaksi itu akan menimbulkan yang namanya perbedaan paham, ya, perbedaan keinginan. Tentunya hal tersebut pada satu titik akan menimbulkan permasalahan sosial, tapi di sisi lain masalah sosial yang ada tentunya akan menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat, ya, perubahan sosial. Dinamika atau gerak kelompok sosial akibat dari adanya proses interaksi sosial dalam masyarakat atau interaksi atau hubungan antar kelompok memiliki fungsi diantaranya yang pertama, menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Jadi dinamika ini harus dimaknai bukan sekedar hubungan antar kelompok, tapi hubungan individu di dalam kelompok, ya. Dengan adanya dinamika kelompok, maka akan tercipta kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain, ya. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya, ya. Karena adanya dinamika kelompok, ya, dinamika ini tentunya terjadi karena proses interaksi di dalam kelompok tersebut, interaksi antar individu yang berbeda, ya. Individu yang satu dan individu yang lain berbeda, memiliki keahlian yang tentunya berbeda, kemampuan yang berbeda, sehingga bisa saling mengisi kebutuhan satu sama lain, sehingga pekerjaan yang ada akan lebih mudah diselesaikan, gitu, ya, karena adanya pembagian kerja sesuai dengan kemampuan atau perbedaan individu dalam kelompok tersebut. Ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan, ya. Jadi interaksi di dalam kelompok antar individu yang sudah
awal saya jelaskan bahwa individu itu unik dan berbeda satu sama lain, memiliki karakter, gagasan, ide, kemampuan yang berbeda. Maka dalam menghadapi sebuah permasalahan tentunya akan memiliki perbedaan cara pandang ya. Hal ini tentunya akan memberikan sisi positif bagi kelompok tersebut ya, sisi positif bagi kelompok tersebut. Yang ketiga, fungsinya memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Ya, berikutnya ya, faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kelompok. Ya, dengan adanya dinamika kelompok, maka muncul semacam pemahaman bahwa kelompok sosial itu bukan suatu hal yang statis tapi dinamis, senantiasa berubah, berkembang gitu ya. Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kelompok sosial di masyarakat. Ya, ada faktor intern ya, dari dalam kelompok tersebut, diantaranya yang pertama, adanya konflik antar individu dalam kelompok, dalam satu kelompok ya, mempengaruhi perkembangan kelompok. Jadi konflik itu tidak harus dimaknai sebagai hal yang negatif, bisa jadi konflik itu justru membangun kelompok tersebut untuk menjadi lebih baik ya. Konflik antar individu sebagai akibat adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam kelompok tersebut. Jadi dalam satu kelompok ada individu yang memiliki kemampuan lebih ya, ada yang biasa atau pas-pasan, kekuatan yang berbeda, ada yang berpengaruh dalam kelompok tersebut, ada yang tidak dihiraukan ya, perbedaan kekuatan dalam kelompok, tidak seimbang antar individu yang satu dengan individu yang lain dari segi kekuatan. Hal ini satu titik tentunya akan menimbulkan yang namanya konflik sosial ya, konflik sosial. Adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan pada anggota kelompok. Kepentingan yang berbeda ya. Jadi dalam satu kelompok, meskipun secara general mungkin tujuannya sama, tapi setiap individu pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda ya. Kepentingan yang berbeda-beda, sehingga karena tidak sama kepentingannya, maka akan menimbulkan semacam ketidakadilan gitu ya, dalam kelompok tersebut. Apalagi ketika individu yang satu memiliki kepentingan yang sama dengan individu yang lain ya, yang kebetulan misalnya dia memiliki kekuatan lebih dalam kelompok tersebut, maka dia akan cenderung memperlakukan individu yang kepentingannya berbeda meskipun satu kelompok dengan tidak adil. Adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan pada anggota kelompok ya. Nah, adanya perbedaan paham dari setiap anggota kelompok dalam upaya memenuhi berbagai tujuan kelompok ya. Berbeda paham dalam mencapai satu tujuan, kadang setiap individu itu memiliki pemahaman yang berbeda ya. Yang tadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kelompok dari dalam kelompok itu sendiri ya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan kelompok yang berasal dari luar kelompok tersebut. Di antaranya adalah karena situasi berubah, mau tidak mau kelompok tersebut harus beradaptasi ya.
situasi yang berubah ini tentunya perubahan situasi ini sifatnya ekstern dari luar ya, sehingga memaksa intern atau anggota di dalam suatu kelompok untuk beradaptasi ya, melakukan perubahan, perbaikan atau pembenahan. Pergantian anggota kelompok akan mempengaruhi perubahan kelompok, keluar masuknya anggota kelompok gitu ya. Tentunya akan mempengaruhi perubahan di dalam kelompok karena setiap individu tentunya akan berbeda. Ketika yang satu anggota kelompok keluar digantikan oleh yang lain, tentunya karakternya akan berbeda. Hal tersebut akan cenderung mempengaruhi perubahan sosial dalam kelompok tersebut. Nah, perubahan situasi sosial ekonomi kelompok ya, karena misalnya terpaan krisis ya. Nah, kalau contohnya kelompok keluarga ya, keluarga misalnya, karena perubahan situasi ekonomi tentunya akan mempengaruhi dinamika keluarga tersebut. Misalnya yang sebelumnya berkecukupan akhirnya harus mengadakan berbagai macam pembenahannya, seperti itu. Berikutnya ya, ini tentunya kalian paham apa fenomena apa gitu ya. Ini terjadi atau yang seringkali kita sebut sebagai demonstrasi 212 ya, membela tauhid ya, membela Islam ya, karena adanya pelecehan dari pihak dari luar agama Islam. Surjono Sukanto ya, seorang sosiolog dari Indonesia, mengatakan masalah dinamika kelompok juga menyangkut gerak atau perilaku kolektif ya, gerak atau perilaku bersama-sama ya. Contohnya dalam gambar. Dalam hal ini gerak sebagai bentuk aksi, tentunya demonstrasi ini ya, kolektif, aksi bersama-sama, kolektif bersama-sama. Penyebab suatu kolektif ya atau kerumunan massa menjadi agresif. Agresif itu artinya liar ya, agresif, menyerang, antara lain ya. Penyebab suatu kolektif kerumunan manusia atau kelompok orang menjadi agresif, menjadi keras atau liar ya, atau menjadi menyerang ya, antara lain sebagai berikut ya. Dalam jangka waktu yang lama mengalami frustasi ya, barangkali karena sudah lama didiskriminasi atau diperlakukan tidak adil gitu ya, sehingga apapun yang komunitas atau kelompok tersebut lakukan mengalami kegagalan atau dimarginalisasi, terpinggirkan ya. Dalam jangka waktu yang lama mengalami frustasi, penyebab suatu kolektif menjadi agresif, menyerang atau liar ya, karena stres yang lama gitu ya, atau banyak sekali permasalahan yang mengendap cukup lama dan itu tidak dicarikan solusi atau jalan keluarnya, sehingga seperti api dalam sekam ya, ketika ada satu momen akan cenderung meledak keluar ya. Adanya ketersinggungan ya, tersinggung. Biasanya faktor-faktor yang menyebabkan ya sangat peka atau rentan untuk tersinggung itu biasanya isu sara ya, suku, agama, dan antar golongan. Kalau seandainya itu diungkit atau dilecehkan, maka akan cenderung akan cepat sekali gerakan massa ini atau kolektiva ini atau kelompok sosial tertentu yang merasa tersinggung tersebut akan marah gitu ya,
akan agresif, merasa dirugikan ya, misalnya kompensasi tanah ya karena pembangunan fasilitas umum misalnya ya, dia dengan harga yang tidak memadai atau tidak layak ya, biasanya mereka akan cenderung untuk agresif, merasa terancam ya. Orang kalau merasa terancam akan cenderung untuk berontak ya, muncul ancaman yang berasal dari luar kelompok. Nah, yang berikutnya adanya perlakuan yang tidak adil. Jadi inti semua dari demonstrasi, kericuhan, pemberontakan itu pada intinya adalah perlakuan yang tidak adil dari pemerintah atau ya dari orang yang berkuasa, perlakuan tidak adil. Nah, ini yang terakhir, bidang-bidang yang bersifat sensitif ya, sensitif untuk diungkit-ungkit gitu ya. Makanya hati-hati ketika berbicara karena ada hal-hal tertentu yang sifatnya sangat sensitif ya, dan itu akan cenderung cepat menimbulkan ketersinggungan ya. Seperti itu, bidang-bidang yang bersifat sensitif terkena imbasnya. Ini penyebab suatu kolektiva menjadi agresif ya, agresif, liar, menyerang ya, tidak terkendalikan. Itu diantaranya beberapa poin ini. Dalam jangka waktu yang lama mengalami frustasi, adanya ketersinggungan, merasa dirugikan, munculnya ancaman yang berasal dari luar, adanya perlakuan yang tidak adil, bidang-bidang yang bersifat sensitif terkena imbasnya. Alhamdulillah selesai ya, materi kelas 11 bab 1 tentang kelompok sosial sudah selesai semua dipaparkan ya. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan coba ulangan harian ya, atau uji kompetensi untuk keseluruhan materi. Mudah-mudahan dari ketiga uji kompetensi ini untuk yang terakhir nilai kalian tidak ada yang harus diremedial ya. Untuk kesempatan kali ini saya cukup sekian ya, pada pertemuan berikutnya kita akan uji kompetensi. Setelah uji kompetensi kita akan memasuki materi